Kalau dalangnya pinter kan dalangnya nanti akan menandingi dirinya, figurnya yang ditonton oleh masyarakat itu dengan ungkapan-ungkapannya. Kan gitu. Kan saya bisa menutupi diri saya dengan omongan saya, Mas. Supaya orang fokusnya pindah dari wajah saya ke omongan saya, kan bisa. Jadi dalang juga. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Cak Nun dan Pak Anton, saya akan bacakan sejumlah pertanyaan. Ini cukup banyak pertanyaannya. Yang pertama dari Pak Anton Tarigan. Dalam setiap lakon wayang selalu happy ending. Ditutup dengan tancap kayon, gending ayak-ayakan pamungkas. Artinya selesai. Tetapi kehidupan bernegara dan berbangsa ini, terutama sesudah reformasi, rasanya kok nggak pernah selesai ya. Mohon Cak Nun memberikan pencerahan masalah ini. Monggo Cak Nun. Loh, wayang itu tidak hanya refleksi dari kenyataan sebuah negara atau masyarakat, tapi dia adalah juga refleksi dari aspirasi yang paling mendasar dari setiap manusia. Jadi tidak mungkin Anda bikin wayang yang tidak happy ending karena cita-cita semua manusia itu damai, rukun, harmonis, seimbang, ya, silaturahmi satu sama lain, saling menyelamatkan, saling mensejahterakan. Jadi itu namanya lakon. Kita bukan sedang bikin negara, kita bikin lakon yang cita-cita kita adalah manusia bisa menemukan perdamaian di antara mereka, bisa menemukan keselarasan di antara mereka, bisa menemukan keseimbangan dan proporsi atau empan papan di antara umat manusia. Jadi saya bisa memaklumi bahwa wayang lowong kene iki urip wis kerengan terus, mosok engko dikai wayang sing isine ming kerengan rano happy ending kan ya mesake kan gitu. Jadi saya kira setiap dalang kan mengemukakan cita-cita hatinya itu dengan membuat ending seperti itu. Jadi memang bukan refleksi objektif 100% dari kenyataan sosial. Jadi misalnya carangan itu kan namanya ijtihad dalam Islam tuh ya. Namanya pokoknya golek pemahaman sing anyar, golek penemu sing anyar gitu ya. Nah, maka saya sering mendorong teman-teman dalang untuk juga kalau di dunia modern kan ada konflik manajemen itu ya. Nah, saya kira para dalang juga punya konflik manajemen, artinya kita tetap endingnya harus keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Meskipun sila pertama masih bertengkar, persatuan Indonesia ya ora tau kedaden ya toh. Hikmah kebijaksanaan ya ora cetha gitu ya. Tapi kan tetap kita harus menancapkan kayon dan gunungan kita bahwa endingnya harus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kan begitu. Itu adalah bagian dari aspirasi, bukan bagian dari fakta kehidupan kita. Jadi Anda itu sesedih-sedihnya kan tetap menginginkan senang. Anda itu stres-stresnya kan tetap menginginkan sembuh. Anda itu melarat-melaratnya kan Anda tetap ingin sejahtera, kan begitu. Jadi saya kira lakon wayang itu adalah gabungan antara refleksi kenyataan kehidupan dalam bernegara dan bermasyarakat, sekaligus merefleksikan cita-cita dan aspirasi si dalangnya dan para penggiat wayangnya terhadap situasi kemanusiaan di seluruh dunia atau di bangsa Indonesia. Saya kira gitu, Mas ya. Ya, ya. Ini ada lagi dari Joko Stiono. Selamat malam. Sampai ini para praktisi budaya tidak semua bisa menerima wayang sebagai media dakwah nasional, kerukunan umat. Kami pernah ambil lakon Makrifat Bimo Suci, mendapat cacian. Bagaimana pandangan Cak Nun? Ya karena dasarnya tadi kan saling tidak paham dan tidak ada yang punya niat dan kesungguhan untuk mencoba memahami. Indonesia ini kan tempatnya orang yang tidak paham tapi nyondong kan gitu. Jadi saya kira kembali ke dasar yang awal tadi saya omongkan, memang kita harus saling mempelajari. Kalau di Quran namanya lita'arofu.
Jadi Tuhan mengatakan, aku menciptakan manusia dengan potensi kelelakian dan potensi kewanitaan. Terus ada bermacam-macam golongan, tidak hanya suku dan bangsa, tapi bermacam-macam. Ada golongan wayang, ada golongan teater modern, ada golongan ilmuwan modern, ada golongan ulama, ada golongan ustadz, ada golongan macam-macam. Terus Tuhan mengatakan lita arafu untuk berkenalan satu sama lain, dan kita kan tidak melaksanakan berkenalan itu. Kita kan sendiri-sendiri, sama dengan politik toh. Kalau ada kampanye Golkar yang datang ya orang Golkar, gunanya apa kan gitu. Kalau kampanyenya PDIP yang datang adalah masa PDIP. Lah kan mestinya kalau kampanye Golkar di depan orang yang belum Golkar, kampanye PDIP di depan orang yang belum PDIP kan begitu. Jadi kita ini memang agak khilaf cara berpikir kita di bidang politik, di bidang kebudayaan, bahkan di bidang kemanusiaan dan psikologi kan gitu. Jadi menurut saya ya sekarang harus kita upayakan, misalnya webinar kita ya harus kalau perlu harus ada baratayudanya. Kalau perlu kita undang orang yang paling anti wayang. Tapi kita siap menjawab dan siap menjelaskan, siap mentabayunkan, siap menyeimbangkan kan begitu. Nah, kalau kita tidak siap akhirnya kita mengurung diri. Nah, mengurung diri akan memperpanjang perpecahan dan eksklusivisme. Jadi sekarang kan tujuan kalau pakai istilah modern kan bagaimana wayang, Islam, agama, kebudayaan apapun inklusif satu sama lain, bukan hanya antara orang Islam dengan Kristen Katolik, tidak hanya antara ulama dengan umat, tidak hanya antara kampus dengan pesantren, tapi inklusivisme kan kita harapkan di segala bidang. Maka saya juga membuat forum-forum yang disebut Ma'iyan itu yang inklusif. Jadi wong edan diusir karo satpam aku ra entuk tak unggahke panggung. Edano kaya ngopo ngamuk kaya ngopo tak ladeni. Dan semua orang gila yang naik ke panggung saya itu tak cekel punuke apa jenenge cengele ngono kan. Kemudian tak bisiki dia ya Pak patuh. Apa itu ibu-ibu apa laki-laki yang sangat gagah pernah di Sragen saya di mana di Magetan dan di Simpang 5 Semarang saya semua satu inklusif itu rahmatan lil alamin kalau bahasa Islamnya ya. Itu Islam itu tidak untuk orang Arab, tidak untuk orang Islam. Islam itu untuk semua manusia dan itu saya praktekkan. Jadi kabeh menungso kuwi tak hormati, tak serateni, tak tresnani. Arep banci, arep wong edan, arep wong ngawur, kabeh arep ana sing tatoan sak awak. Aku ngerangeti nek nggon Alfitali ditato apa ora ngerti. Pokoke raine iki tato kebak kuwi tak trimo ning panggung dan tak ajak dialog. Jadi itu namanya inklusivitas. Nah, wayang saya mohon untuk juga mulai bersikap inklusif. Kenapa mereka menolak? Karena mereka tidak paham. Nah, maka tugas kita adalah mencoba memahamkan. Dan itu satu-satunya jalan adalah dialog. Lita arafu. Menempuh satu proses untuk mengenali satu sama lain. Dan malah tidak paham kok. Di pikirannya wayang itu yang dilihat wayang itu kan pentasnya, jejernya, gamelannya gitu. Mereka tidak mengerti bahwa hidup ini wayang. Tidak mungkin kalau tidak pakai filosofi wayang. Artinya bagaimana kamu anak sekarang yang tahunya kambing itu dari gambar kambing. Gitu. Orang sekarang tidak mengerti bahwa video itu ada bahayanya karena video itu memalsukan kehidupan. Jadi dari kenyataan hidup menjadi gambar kenyataan hidup. Jadi tetap itu bukan kenyataan hidup, tapi gambar loh. Kayak kita ini sekarang kan tampak gambarnya, tapi kan itu tidak sama persis dengan kitanya. Jadi saya kira nomor satu yang kita harus lakukan adalah mencoba mencari cara, strategi, konsep dan tahap-tahap atau cara-cara untuk bisa memperkenalkan wayang kepada dunia yang lebih luas supaya wayang tidak menjadi eksklusif, wayang tidak menjadi ikut pemarah gitu loh. Karena kita menghadapi orang marah itu kalau kita sendiri ikut marah, kalau orangnya eksklusif kita ikut eksklusif ya ora dadi, Mas. Ya akhirnya yang Brontoyudo. Gitu kan. Gitu loh. Kira-kira gitu ya, Mas. Ya. Mas. Ya, Cak. Ini kelihatannya pertanyaan untuk Cak Non ini bertubi-tubi nih. Enggak apa-apa ya? Nyun sewu. Saya tidak memaksudkan seperti itu. Dari Pak Doni Surya Meganda. Ini Museum Kekayon Yogyakarta. Pertama, sebenarnya wayang yang luar biasa nilainya dan filosofinya ini perlu memang wajib ditonton
ribuan orangkah? Apa wayang ini yang ditonton itu pribadi dalang atau wayangnya? Itu pertama. Yang kedua, bagaimana menandingkan wayang dengan BTS bagi generasi milenial atau anak-anak sekarang. Itu cuma makanan media aja yang antri ribuan orang. Kalau pertunjukan wayang, maaf, ditawarkan gratis saja, anak-anak tidak mau. Bagaimana di pandangan Cak Nun? Yang pertama terkait dengan jadi menurut saya perjuangan wayang itu tidak hanya melewati pentas wayang, Mas. Jadi harus ada iguh-iguh lainnya, ada iguh bertikel lainnya, ada upaya-upaya lain untuk memperkenalkan wayang itu apa, kan gitu. Tidak hanya lewat pementasan, karena lewat pementasan kan wong mendelok kasat moto, dan dia juga bisa datang dengan hanya mengandalkan matanya, meripatnya, tapi dia tidak mengandalkan pikirannya dan hatinya dan seterusnya. Maka kita membutuhkan sebanyak mungkin cara untuk lita'arofu tadi, untuk memperkenalkan wayang tadi itu. Jadi kalau misalnya gini, tidak ada ustadz atau kiai yang menyadari bahwa Allah itu adalah dalang, maha dalang, misalnya gitu ya. Dan kita itu wayangnya saja. Nah, di dalam firman-firman Tuhan yang namanya sanepo atau tadi itu pasemon atau simbolisme ya, atau kata, setiap kata dan bahasa itu kan semua simbol, ya. Itu semua simbol. Jadi misalnya gedang itu menyimbolkan sing ngono kae itu ya, legi sing rasane ngono kae, itu kan semua simbol, semua itu wayang hakikatnya. Nah, di dalam Quran wayang itu yang namanya simbolisme itu disebut mathal atau amsal. Jadi dan Tuhan itu membuat mathal atau amsal itu sangat banyak di dalam Al-Quran. Artinya Tuhan itu sendiri mementaskan drama, mementaskan sastra, dan hampir tidak ada kalimat-kalimat Tuhan yang tidak sastra. Sehingga tidak bisa kita saingi, tidak bisa kita ganti, karena memang sudah fix seperti itu. Sudah fix seperti itu. Baik rimanya, baik ritmenya, baik pilihan kosakatanya, sampai gabungan-gabungan antar kata. Itu semuanya merupakan ayang-ayang yang diperkenalkan kepada manusia supaya manusia mencari hakikatnya, kan gitu. Makanya kan kalau kita wayangan terus endingnya nganggu golek itu kan jelas golek ono. Tapi kan selama ini kan ora goleki. Dan masyarakat yang nonton wayang tidak mungkin bisa kita dorong atau kita anjurin untuk golek ono dengan wayang golek itu kalau dalangnya sendiri tidak goleki. Kalau para penggiat dan aktivis wayang sendiri tidak goleki. Makanya saya itu senang sekali ketemu dalang, senang sekali kumpul sama teman-teman dalang, karena sangat banyak hal yang bisa kita lakukan lebih dari yang selama ini sudah kita lakukan. Itu Mas. Jadi ya. memang Pak Anton belum cukup. Ya monggo Pak Anton yang jauh. Pak Anton barangkali calon untuk menambahkan, sebenarnya pergelaran wayang itu yang ditonton dalangnya atau wayangnya. Pak Anton barangkali ingin menambahkan. Kalau saya boleh dikit ya Mas ya. Lu menungso iki jangan kuwi Mas. Menungso iki mesti selip mripate, rabun ya to. Cangkeme ya sok-sok meletot-meletot. Ya menungso iki kan kelemahane ngono kuwi. Itu tempat kesalahan dan kekhilafan kata Tuhan itu. Lho saiki beragama aja kadang-kadang menuhankan Muhammad kok. Gitu loh Mas. Kan gitu. Tetap saja meskipun saya di Ma'iyahan itu jangan berfokus sama saya, ke saya. Saya bukan center of your life gitu ya. Saya bukan fokusnya, saya bukan intinya. Bahkan saya pernah bikin judul Ma'iyahan di Jakarta di tim itu Kenduri Cinta itu judulnya Bunuh MH. Supaya mereka itu menerima nilai tanpa saya halangi. Karena memang kasusnya gini Mas. Ini Tuhan ya. Coba sampean di depan itu ada Tuhan, terus dalam jarak tentu ada kita. Nah, di antara kita dengan Tuhan ini ada macam-macam. Ono majelis ulama, ono NU, ono Muhammadiyah, ono wong pinter, ono dalang, ono kiai, ono ustadz segala macam ya. Itu kadang-kadang memang menghalangi hubungan manusia dengan Tuhan, gitu kan. Ya jadi itu sama dengan sing ditonton ki dalangi, pokoknya nek mantep ya ndelok sabetane niate teko gitu kan. Nek Mbah Gita ya ndelok bagonge kan gitu kan. Jadi memang orang itu
punya kebebasan untuk memilih dan orang tidak bisa kita tuntut untuk mempertimbangkan segala sesuatu secara dewasa dan matang. Yang menungso umumnya kaya ngono kuwi. Tapi itu kan menurut saya proses. Kalau dalangnya pinter kan dalangnya nanti akan menandingi dirinya, figurnya yang ditonton oleh masyarakat itu dengan ungkapan-ungkapannya. Kan gitu. Kan saya bisa menutupi diri saya dengan omongan saya, Mas. Supaya orang fokusnya pindah dari wajah saya ke omongan saya, kan bisa. Jadi dalang juga harus merelakan dirinya untuk melakukan semacam deeksistensialisasi, karena yang penting itu wayangnya dan nilainya, bukan sayanya. Nah itu kan harus kita usahakan terus. Tidak berhasil enggak apa-apa, tapi kita lakukan terus. Wong kebanyakan hidup kita ini kan 90% yang enggak berhasil kok, cita-cita kita kok. Tapi enggak apa-apa, kita lakukan terus. Pokoknya terus melaku, terus ego, terus usaha, terus berjuang, terus berjalan kan gitu. Mohon maaf kalau memang begitu. Itu tidak hanya dalam urusan wayang, Mas. Yang ditonton bukan wayangnya tapi dalangnya. Itu semua politik yang ngono. Fokusnya ya pada satu figur gitu loh. Kan Gus Dur luwih gede mbangane NU, kan luwih didelok Gus Dur timbangane NU. Ini padha wae to, gitu kan. Kan kita milih Megawati kan aslinya ya karena Bung Karno-nya kan gitu asal usulnya, nah, gitu kan. Terus diteruske sampai milih Jokowi ya karena Megawatinya, karena Bung Karno-nya kan. Jadi manusia itu memang tidak bisa kafah ya kelemahannya. Jadi kebanyakan manusia itu malas berpikir, kata Tuhan. Jadi memang saya kira harapan kita itu agak kita turunkan dikit dengan punya ketahanan untuk menemani proses manusia yang memang penuh kelemahan seperti itu. Itu tidak hanya wayang, itu agama ya gitu. Ya. Jadi banyak orang Islam itu yang menuhankan Muhammad juga tanpa dia sadari. Muhammad itu lebih penting daripada Tuhannya sendiri, bisa juga gitu loh. Bisa juga. Itu yang namanya syirik. Jadi manusia itu punya potensi syirik itu di segala bidang. Dan dalam dunia bisnis itu dilegitimasi, Mas. Jadi misalnya Anda golek soto, waton soto. Tapi lama-lama kan ojo waton soto ya kudu Pak Soleh no. Akhirnya kan didelok Pak Soleh dudu soto nih. Gitu kan. Dunia bisnis juga ada namanya branding. Nah, brandingnya wayang itu kan ada pada dalangnya pada akhirnya. Akhirnya orang berduyun-duyun nonton wayang itu bukan untuk nonton wayangnya, tapi untuk nonton brandingnya atau dalangnya. Itu sama, kita beli sepeda kan beli mereknya kan gitu. Jadi itu kelemahan manusia seperti itu harus kita pahami dan kita harus membangun mental kita untuk tahan. Ya kuat-kuatan lah. Pokoknya gini leren lah, terus lah. Arab diapake kene terus, melaku terus, ora leren-leren. Karena kita sudah yakin dengan tujuan kita sudah konsisten dengan niat kita. Jadi kita tidak akan berhenti. Ono apa wae ambek Merapi mbledos ping 10 sedina, ayo tetap aku ndalang, tetap aku memperkenalkan wayang, karena wayang itu adalah puncak pemahaman mengenai simbolisme. Wayang itu memudahkan kita untuk memahami kehidupan dan manusia. Sangat memudahkan. Gitu loh. Misalnya kalau orang Islam kan mencari ada jenis Ibrahim, ada jenis Daud, Sulaiman, ada jenis Muhammad, ada jenis Isa, Yesus gitu ya. Terus kita membaca manusia berdasarkan kategorisasi karakter-karakter itu. Kalau dalam wayang kayak rada Puntadewa kayak. Nek kayak iki rada Durmagati kayak rada Dursasana kayak gitu ya. Kan itu kan sangat menolong manusia untuk memahami satu sama lain. Jadi menurut saya wayang diterusin aja. Dan enggak apa-apa dihalangi. Kita kan selalu mendapat halangan dalam kehidupan ini kan enggak, tapi itu tidak membuat kita mundur atau berhenti. Kita akan meneruskan perjalanan yang kita yakini ini. Sampai kapanpun dan sampai dengan halangan apapun kita akan terus. Kalau semangat 45 kan sampai titik darah penghabisan kan gitu kan. Ning sok-sok kan kuwi ming omongan gitu ya. Jadi sekarang kita tekadilah. Lu wayang ini dahsyat kok. Wayang ini kemuliaan yang sangat tinggi. Itu formula pembelajaran dan pendidikan yang luar biasa. Dan dengan kelengkapan dan keutuhan mengenai kemanusiaan dan karakter-karakternya, mengenai bumi dan langit sedemikian rupa, sehingga wayang itu sangat diperlukan. Jadi dengan Anda lebih paham wayang, Anda bisa lebih paham agama. Dengan Anda lebih paham agama, Anda bisa lebih paham wayang.
Jadi ibaratnya ada wayang, ada agama, ada manusia. Saya paham menungso, saya paham wayang karo agama, saya paham wayang, saya paham agama karo menungso, saya paham agama, saya paham wayang karo menungso. Jadi ada putaran atau dialektika seperti itu dan kita tidak boleh berhenti. Kita terus. Ini nyuwun sewu, ini saya sok patriotis, sok revolusioner, tapi ya kita teruskan. Wong aku sing dudu dalang aku seneng banget neruske kok. Gitu loh. Ya. Sedih aku nek nganti ana dalang nganti nuduk nanti banting-banting apa gamelane wingi ning Solo ning ndi iki. Yolali. Itu saya sedih itu loh. Gue wekmu dhewe, alatmu dhewe digolek pangan dhewe kok rusak-rusak dhewe terus minta dukungan kita dan seterusnya ya. Jadi kita saling mengingatkan satu sama lain, saling apa ya. Nek Jawa kan ya sawang sinawang karo mungkin nemong kan gitu satu sama lain, dan itu memang membutuhkan kedahsyatan mental dan ketidakputusasaan yang konstan untuk terus-menerus kita lakukan itu. Nyun sewu Pak Darmono. Ya, itu jawaban saya.